Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah perancangan percobaan pertemuan ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis rancangan percobaan. Pada prinsipnya, di rancangan percobaan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah rancangan lingkungan, dan yang kedua adalah rancangan kelompok. Rancangan lingkungan ini digunakan atau dipakai untuk mengatasi pengaruh lingkungan atau bahan percobaan. Pengaruh lingkungan yang dimaksud misal kita melakukan riset gitu ya, melakukan riset di suatu kebun gitu, kemudian ini biasa digunakan mahasiswa pertanian maupun kehutanan. Di dalam kebun ini dia menanam padi, katakanlah padi dalam satu petak, ternyata petak paling ujung ini dekat sungai. Ya. Kemudian petak paling ujung kiri dekat sungai, petak paling ujung kanan ini dekat pohon. Apa hubungannya Bu dengan rancangan percobaan? Aliran sungai ini akan memberikan efek terhadap pengairan di paling ujung kiri, sehingga nanti akan memberikan efek yang berbeda atau adanya heterogen terhadap padi yang akan dihasilkan. Air sama yang jauh air tentunya nanti hasilnya akan berbeda. Kalau kita di Fakultas Teknologi Industri Pangan, apakah bisa kita menggunakan rancangan lingkungan? Bisa. Kapan Bu? Ketika bahan percobaan kita tidak homogen atau heterogen. Tadi saya contohkan, misalkan kita bikin cake dengan berbagai jenis tepung gitu, ternyata kita nggak bisa mendapatkan tepung yang banyak gitu, sehingga percobaan ini dia heterogen dan kita bisa menggunakan rancangan lingkungan dengan penggunaan blok. Itu rancangan lingkungan. Dan kalau rancangan perlakuan ini biasa kita gunakan untuk penelitian skala laboratorium, yang mana rancangan ini sengaja dilakukan untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat. Untuk rancangan lingkungan ini ada tiga jenis ya. Ada rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL, dan ada bujur sangkar Latin. Untuk rancangan acak lengkap ini adalah rancangan yang paling sederhana karena dia tidak ada sistem blok. Kemudian untuk acak kelompok lengkap ini ada sistem pengelompokan. Kalau tadi saya contohkan, ada yang dekat sungai, ada yang jauh dari sungai, itu nanti dikelompokkan. Yang dekat sungai sendiri, yang jauh dari sungai sendiri. Sama halnya ketika kemarin saya contohkan tentang pembuatan cake menggunakan oven yang ditaruh di rak pertama, kedua, dan ketiga itu menimbulkan hasil yang berbeda gitu ya, sehingga kita akan membuat kelompok rak 1, kelompok rak 2, kelompok rak 3. Ini nanti kita bisa menggunakan rancangan acak kelompok lengkap. Tapi biasanya ini jarang digunakan, dan untuk faktor-faktor yang bisa dikendalikan ya itu biasanya kalau di laboratorium cenderung lebih dikendalikan dengan dia tetap menggunakan rancangan acak lengkap. Kalau bujur sangkar Latin ini nanti bloknya kalau kita kelompok lengkap dari satu blok, kalau bujur sangkar Latin ini bloknya ada. Nah, biasanya kalau kita menggunakan yang paling banyak digunakan ya, karena di sini saya hanya akan membahas lebih detail tentang rancangan acak lengkap atau Completed Randomized Design atau CRD ya nama bukannya, karena nanti akan yang paling sering digunakan adalah rancangan acak ini. Tidak ada kriteria pengelompokan, jadi nggak ada kelompok dekat sungai atau kelompok rak pertama, kedua, ketiga, karena dia itu kriterianya adalah lingkungannya harus homogen. Kalau mau pakai oven ya kita pakai yang tengah aja, yang lain nggak dipakai. Kalau tengah-tengah terus, kemudian yang bawah-bawah taruh dan lain sebagainya. Syarat kedua, bahan harus homogen. Perbedaan di antara experimental unit dan experimental error yang akan menghasilkan experimental error. Jadi nggak boleh. Kalau kalian sudah mau menggunakan rancangan acak lengkap, kalian harus siap menyiapkan bahan kalian.
Kemudian alatnya juga homogen. Kalau hari ini pakai alat UV base di merek tertentu, besok juga harus mereknya sama. Nggak boleh sekarang saya mau ngelab di industri A, besok saya mau ngelab di tempat lain dengan spek alat berbeda, itu tidak bisa. Itu harus homogen. Keuntungannya apa? Keuntungannya fleksibel. Fleksibel dalam artian karena dia tidak memerlukan blok sehingga dia mudah. Kemudian tata letak percobaan atau layout desainnya paling mudah. Ini hubungannya dengan pengacaan ya. Kalau misalkan menggunakan rancangan lengkap, ini pengacaannya bebas. Analisisnya lebih mudah karena tidak ada blok, jadi nanti sesatannya juga dia hubungannya juga tidak ribet. Kemudian derajat bebas sesatan juga paling besar. Nah, ini poin yang kelima, ini betul-betul memungkinkan, menguntungkan karena memungkinkan dilakukan percobaan dengan ulangan yang berbeda. Maksudnya bagaimana, Bu? Misalkan perlakuan A, misalkan kalian sebenarnya sudah mendesain setiap perlakuan ini ulangannya masing-masing 4. Tapi kok ternyata di perlakuan B ini ada satu ulangan yang nilainya itu sangat jauh. Kalau dipakai ini akan menyebabkan datanya menjadi heterogen, nggak bisa diuji. Lalu bagaimana? Solusinya apa? Solusinya ulangan keempat ini saya hapus, sehingga perlakuan A ada 4 ulangan, perlakuan B hanya ada 3 ulangan, C 5 ulangan, dan D 5 ulangan. Contohnya begitu, sehingga ini merupakan hal yang sangat menguntungkan ketika ada ulangannya dia. Tapi kira-kira ini pasti ada eksperimental error, hapus, bisa di rancangan acak lengkap. Kerugiannya apa? Pertama, harus homogen. Nah, harus homogen harus PR besar ya, karena kita betul-betul harus homogen dari segi alatnya, kemudian dari segi bahannya itu harus homogen, sehingga kita betul-betul harus mempersiapkannya. Rancangan ini menjadi tidak efisien pertama ketika lingkungannya heterogen, bahannya tidak seragam, alatnya tidak seragam, waktu pengamatan tidak dilakukan bersama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika membuat cake, kalian mau mengamati teksturnya. Yang 5 tak uji sekarang, yang 5 besok, yang 5 besok lusa. Bisa Bu. Apakah kualitasnya sama? Yang pasti yang dari kedua ketiga sudah mengalami kemunduran mutu, teksturnya juga pasti sudah akan berbeda. Nah, maka dari itu yang namanya rancangan acak lengkap ini sebaiknya di pengujian itu dilakukan bersama-sama. Ketika waktu pengamatan tidak bisa dilakukan bersama, maka ini nanti akan menyebabkan rancangan ini tidak efisien, sudah pasti nanti menjadi eksperimental. Nah, ini adalah salah satu kerugian dari CRT atau EKF. Ini contoh pengajaran. Ini nggak bisa jalan ya. Nah, ini adalah contoh pengacakan CRT. Pengacakan bagaimana sih Bu? Tadi kita punya 3 prinsip desain percobaan ya. Salah satunya adalah pengacakan. Pengacakan itu maksudnya begini. Fungsinya adalah untuk menurunkan subjektivitas peneliti. Kemarin sudah saya jelaskan tentang ini. Kalau ada perlakuan penambahan tepung 10%, 20%, 30%, dan pengujiannya atau pembuatannya dilakukan berturut-turut, maka akan cenderung ada subjektivitas. Pasti yang 30% paling kenyal ini. Ada subjektivitas gitu. Sehingga ada namanya dilakukan pengacakan. Jadi saya buatnya 10, 30, baru 20%. Nah, itu pengacakan ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menurunkan adanya subjektivitas. Karena kita nggak hafal dalam di bawah sadar kita nggak hafal kalau ini tuh habisnya 10% itu 20%, terus 30% gitu kan. Nah, ini fungsinya adalah untuk ini pengacakannya bebas. Saya hari ini mau buat 20% semua dulu, besok mau pakai yang 30% semua. Itu boleh, atau hari ini mau 10 sama 20 hari ini 10, 30 sama 30. Nah, ini terserah kalau CRT ini. Beda kalau kalian menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, nah itu ada aturannya sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rancangan perlakuan. Oke. Kalau rancangan perlakuan ini fungsinya adalah
menjawab hipotesis, maka di sini kita akan berbicara tentang adanya perlakuan. Saya beri contoh. Di sini ceritanya, contohnya adalah membuat minuman sirup. Di minuman sirup ini dia akan mengetahui mana yang paling disukai. Faktor pertama adalah penambah gula, faktor kedua adalah jenis jeruk, dan faktor ketiga adalah konsentrasi penambahan pengental. Jadi kalau perancangan perlakuan kita mainnya di faktor-faktor yang kira-kira akan mempengaruhi hasil hipotesis. Jadi faktor ini bisa taraf flavor tertentu atau bisa jenis bahan tertentu. Saat ini contoh taraf level ya, pada gula 5%, 10%, 15%. Kalau yang ini contohnya adalah jenis jeruk atau jenis sumber atau jenis bahan. Kalau bahan pengental sama, ini adalah level, taraf level. Nah, ini rancangan perlakuan. Nah, nanti di kalian bisa menggabungkan antara rancangan perlakuan dan rancangan. Misal contohnya, saya membuat rancangan percobaan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Wow, buat apa itu saya membuat sirup gitu ya, sirup dengan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Faktor pertama penambahan gula, faktor kedua adalah jenis jeruk yang digunakan. Atau misal saya membuat rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor. Faktor pertama apa? Faktor pertama adalah jenis penambahan tepung. Ada tepung sagu, ada tepung ganyong, ada tepung kemili. Faktor kedua adalah jenis penambahan telur. Ada 10%, 20%, 30%. Faktor ketiga adalah penambahan substitusi tepung terigu 10%, 20%, 30%. Nah, ini adalah penggabungan. Kalau kalian hanya menggunakan satu faktor, misal hanya jenis tepung saja, cukup menulis rancangan acak lengkap. Tapi kalau ada 2 perlakuan, misalkan jenis tepung dan banyaknya telur yang ditambahkan, berarti kalian menulisnya rancangan percobaan yang dilakukan adalah rancangan acak lengkap 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis tepung, faktor kedua adalah banyaknya telur yang ditambahkan. Nah, itu begitu. Ya, kalau satu faktor boleh tulis rancangan acak lengkap saja, tapi kalau lebih dari satu faktor tulis rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Nah, caranya begitu. Oke. Nah, bagaimana ciri sebuah rancangan percobaan yang baik? Yang pertama, kesederhanaan. Sebenarnya tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah untuk membuktikan hipotesis. Sudah, kita buat rancangan percobaan sesederhana mungkin yang hasilnya tepat, yang objektif, bukan subjektif. Kemudian derajat ketepatan, degree of precision, memberikan peluang untuk mengukur perbedaan pada tiap-tiap perlakuan. Jadi apa yang kita uji ini tepat, sederhana, yang sifatnya objektif, tepat. Yang ketiga, ketiadaan gelar sistematis. Semuanya benar-benar sudah direncanakan, banyaknya bahan disediakan, alat yang mau dipakai sudah di-packing sehingga tidak dipakai temennya, sehingga tidak ada bias. Nah, kisaran keabsahan kesimpulan selebar-lebarnya. Maksudnya bagaimana, Bu? Memperbanyak ulangan, kemudian merancang perlakuannya secara faktorial. Nah, ini kan salah satu cara untuk membuat kisaran keabsahan kesimpulan yang lebar. Kemudian kalkulasi derajat ketidakpastian, kemudian dan peluang peneliti melakukan penyimpangan itu rendah. Nah, ini adalah sebuah rancangan percobaan yang baik itu seperti ini. Bu, saya mau membuat rancangan acak lengkap faktorial 4 faktor. Saya langsung tanya, ini kamu tujuannya apa? Bu, tidak selalu suatu rancangan percobaan yang seperti ini baik. Tergantung kita lihat dulu tujuan dari penelitiannya apa, hipotesisnya bagaimana. Nah, yang terakhir, saya mau memberikan tugas
silahkan nanti dibalas, boleh kalian tulis di kolom komentar, yang terbaik akan saya berikan nilai bonus begitu. Surti akan melakukan penelitian, dia ingin mengetahui pengaruh penambahan presentasi sari daun pandan dan penambahan gula Jawa untuk meningkatkan tingkat kesukaan kacang hijau. Apa rancangan percobaan yang harus dipilih Surti dan tentukan faktornya apa. Oke? Nah, silakan yang sudah punya ide begitu ditulis di kolom komentar, saya akan lihat, saya akan baca satu-satu. Nanti yang terbaik akan saya berikan nilai bonus di atas. Oke? Begitu ya, terima kasih. Ini saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa ini untuk contoh kasusnya untuk dikerjakan ya. Nanti saya akan lihat satu-satu yang terbaik, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.